Sampurasun Lur. Selamat datang di AUBG Channel. AUBG itu alumni Unpad Balad Ganjar, ya Kangnya. Nah, betul Kang Dedi. Jadi acara ini khusus diadakan untuk pertama memperkenalkan visi misi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Yang kedua, kita ingin mengklarifikasi ya, informasi-informasi yang tidak benar terhadap GP dan Pak Mahfud. Nah, yang ketiga, kita ingin di channel ini mengundang orang-orang yang punya otoritas dan memberikan kesaksian terhadap GP dan Pak Mahfud. Kira-kira gambarannya itu, Kang. Oke. Nah, di studio sudah hadir Kang Dadang Zakaria. Panjang nanti ini? Prawira. Oke. Kade lah, kelewat. Prawira itu penting ya. Penting itu. Karena bermaksud dan dimaksudkan prawira itu perwira gitu. Berjiwa kesatria lah. Oh, berjiwa kesatria. Nah, Kang Dadang ini sekjen dari AUBG ya, dan organisasi AUBG itu ya sifatnya presidium yang sifatnya lebih lentur, lebih cair gitu. Ya, dan kolektif kolegial. Betul. Nah, di kesempatan ini kita ingin ngobrol sama Kang Dadang. Beliau sebagai sekjen AUBG, bagaimana proses terbentuknya AUBG, lalu apa saja yang dilakukan setelah ada deklarasi waktu itu, dan program-program apa yang pernah dilakukan. Kang Dang, harita teh proses terbentuknya AUBG teh kumaha? Ya, jadi begini Kang Ded ya. Sebelum ada pemikiran tentang alumni Unpad memilih Ganjar waktu itu kan, sebetulnya di dalam beberapa perbincangan dengan kawan-kawan memang sudah tercetus condongnya teman-teman itu, yang notabene sebetulnya alumni, kalau saya bilang alumni itu adalah pendukung Jokowi waktu itu kan, itu ingin mencari sosok figur pengganti Pak Jokowi. Nah, banyak di antara teman-teman obrolan-obrolan itu lah cenderung ke Pak Ganjar. Namun saat itu kan dari pihak partai pengusung Pak Ganjar itu belum ada kejelasan, belum ada tanda-tanda akan mendukung siapa. Nah, waktu itu kan teman-teman itu mengajak bertemu Kang Dedi, saya dengan beberapa teman itu berkumpul untuk katakanlah bertukar pikiran tentang apa yang ada di pilihan kita masing-masing, dan memang kita sepakat bahwa untuk pengganti Pak Jokowi periode berikutnya adalah Pak Ganjar. Nah, jadi waktu itu apakah ada alumni Unpad yang ngedukung Ganjar gitu waktu itu? Ya, jadi artinya gini. Ternyata ayah gitu. Setelah berkumpul ketahuan bahwa banyak ternyata alumni Unpad itu. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan dengan dukungan itu? Saat itu yang seperti saya katakan tadi, dari pihak partai sini kan belum ada keputusan, belum ada tanda-tanda, dan belum ada pernyataan akan mendukung Ganjar. Nah, yang kita bincangkan saat itu, bagaimana kalau kita alumni Unpad ini katakanlah mendorong agar partai mendukung Ganjar secara eksplisit, ya, secara formal gitu. Cepat mendeklarasikan. Sebagai bakal calon presiden. Nah, kita kumpul waktu itu kan tanggal 12 April pada saat bulan puasa ya.
Jadi kita berpikir waktu itu akan melakukan suatu pernyataan sikap, deklarasi alumni Unpad. Waktu itu belum ada nama Balad Ganjar, ya. Alumni Unpad untuk menyatakan dukungan pada Pak Ganjar sebagai bakal calon presiden. Yang ditetapkan waktu itu tanggal 7. Tanggal 7 Mei. Ya. Nah, tentang nama waktu itu, karena kita juga berpikir Rada ramai oge. bukan alumni Unpad kan mungkin tidak semuanya ke Ganjar. Oleh karena itu kita melabeli nama itu, ya, mengidentifikasi bahwa ini adalah kelompok alumni Unpad yang memang pendukung Ganjar. Nah, kita menamakan ini dengan alumni Unpad pakai Balad. Nah, Balad versi Balad Ganjar, kira-kira seperti itulah ya. Nah, waktu itu sepakati kita akan lakukan deklarasi itu pada sesudah Lebaran, tanggal 7 Mei. Nah, itu kira-kira sejarahnya, Kang. Oke, dipotong. Nah, sebelum tanggal 7 itu ada sekelompok orang juga, ya, alumni Unpad juga yang tidak menerima. Ya itu nggak apa-apa. Oh iya, Ya kan? ya saya kira kan kenapa kita melabeli alumni Unpad menggunakan nama Balad Ganjar itu supaya alumni Unpad ini mungkin ada Balad Ganjar, ada Balad yang lain, kita nggak tahu capres yang lain siapa waktu itu ya. Silakan aja mau capres A, capres B, tapi kita spesifik ya waktu itu kita alumni Unpad yang memang mendukung Ganjar. Itu Yang aja penting tidak mengatasnamakan Unpadnya dan organisasi-organisasi resmi yang ada di Unpad seperti IKA segala macam. IKA, kemudian apalagi juga lambang dipakai lambang-lambangnya. misalnya, Karena kan, ini ya. betul-betul bottom up ya, Bottom up. dari alumni Unpad ya, yang memang sebelumnya juga sudah pernah bersama-sama mendukung Pak Jokowi waktu itu, kira-kira begitu, Kang. Nah, cerita pas harita teh deklarasi, Kang. Ya. Itu coba digambarkan saha we nu hadir, berapa jumlah yang hadir, lalu pernyataan yang waktu itu disampaikan oleh ketua kan waktu itu akan sudah dipilih ya. Jadi gini, sebelum ke jawaban Kang Dedi, pertanyaan Kang Dedi tadi, jadi gini, kita mendeklarasikan itu kan tanggal 7. Jadi ternyata pada tanggal 21 April PDIP mendeklarasikan. Oh, ternyata sesuai jeung urang-urang gitu. Siga nama ya itu takut keduluan dari kita gitu. Jadi wah ini bahaya nih. Bahaya nih. Takut keduluan sama Bu Mega gitu gitu ya. Ya bagi kita kan sebetulnya nggak masalah. Artinya di satu sisi gitu ya kita aspirasi kita ternyata juga sama dengan aspirasi partai saat itu ya. Akhirnya kita akan lakukan itu dan mungkin ada sedikit sejarah bahwa soal tempat, Kang. Kita ini kan sebetulnya awalnya juga memang akhirnya kan di Preanger. Sebelum ke Preanger tuh kita macam-macam tempat kan. Dipilih ya. Dilarang. Di Monju nggak boleh. Boleh. Di Monju nggak boleh. Kemudian Indonesia Menggugat tidak boleh. Bahkan kita sempat berpikir waktu itu mau diadakan di LP Bancai, ex-LP Bancai. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Tapi benar konsisten si penguasa Jawa Barat. Karena ada calon yang lain menggunakan fasilitas miliknya Pemprov, itu juga dilarang, yang sempat ribut juga. Saya sengaja ngomong gitu, jadi Pemprov sudah benar gitu. Kita saja dilarang. Jadi mereka dilarang jangan marah gitu kan, karena kita juga dilarang. Itu gitu, equal treatment. Iya, itu betul. Itu sudah sama sudah tepat lah ya, perlakuan yang tepat. Nah, waktu itu akhirnya dipikirkan untuk kan kita setelah kita membentuk AUBGD kita bikin grup, Kang. Pertama sedikit lama-lama banyak dan di grup WA itu muncul ide-ide yang kita sampaikan bahwa pelaksanaan akan dilakukan di Hotel Preanger. Nah, kan itu sebetulnya. Nah, di Hotel Preanger ini kita undang semua teman-teman yang memang sama-sama seikhwan gitu ya. Nah, tokoh-tokoh mungkin akan juga tahulah alumni Unpad kan, sesepuh-sesepuh, mereka Kang Acil, Kang Sam dari
Aya Kang Acil, harita teh aya Ceu Iin, Iin aya si sa anu Project Pi teh. Si Jo, Si ya, Jo. si Jo kita waktu itu didaulat untuk sebagai pembawa acara Ya, gitu ya. aya si tokoh-tokoh yang sudah tadi ya Dewan Suronya lah. Dewan Suro, Kang ya. Sa, Kang Tonton. Kang Tonton Harita ada, aya. Kang Tonton ada, ya sesepuh-sesepuh lah ya. Sampai waktu itu kan GP juga Video call. Video call. Video call karena mungkin ini juga pernyataan sikap dan di awal-awal terutama karena mungkin Mas Ganjar itu waktu itu mengapresiasi ya ada sekelompok alumni di Bandung dari Unpad yang mendeklarasikan ya apa namanya dukungan kepada beliau ya. Karena itu beliau sempat juga video call dengan kita apa namanya alumni Unpad yang pada saat itu berkumpul, dan itu ya tentu saja membawa spirit juga bagi kita bahwa dukungan kita memang didengar dan sampai kepada beliau gitu kira-kira Dan waktu gitu, itu ada sekitar 300 lebih lah yang hadir. 300-an ya, 300-an lah. Alhamdulillah lah. Nah, itu dan kemudian sebetulnya isi deklarasi itu kalau kita lihat dengan apa yang dinyatakan oleh orang-orang ya sekarang itu ya memang pas. Jadi bahwa kebetulan Kang Deddy itu yang menyusun dan membacakan deklarasi itu saya. Jadi saya masih ingat betul bahwa sebetulnya kita ingin ada keberlanjutan dari pemerintah Pak Jokowi yang sifatnya memperbaiki dan menyempurnakan sebetulnya, karena kita juga mengetahui bahwa ya banyak hal-hal yang memang belum sempurna lah, masih Tapi banyak eta hal yang suasana sudah berubah lah eta mah. Ya. Nah, ayeuna mah setelah tadi deklarasi kemudian terjadi keberlanjutan sampai kemudian dibikinlah program-program. Oh ya, Gitu. Nah, betul. misalnya di situ aya Kang Iip anu ya, apa yang ngedukung lah ya. gitu nya. Waktu itu juga keterlibatan Kang Ip itu memang pada saat deklarasi juga Iya, sudah mulai itu, dan saya juga baru berkenalan di situ di acara deklarasi itu, dan ada masukan-masukan dari teman-teman semua bahwa mungkin harus ada tindak lanjut atau keberlanjutan dari deklarasi ini apa. Nah, saat itu terpikirkan juga kita untuk mensosialisasikan juga mengumpulkan alumni-alumni Unpad yang ada di daerah-daerah untuk menjadi link kita atau perwakilan kita ya, yang akhirnya dibuat dalam bentuk apa namanya koordinator daerah. Dan sekarang ini saat ini sudah ada 19 koordinator daerah di Jawa Barat. Koordinator daerah itu adalah Priangan semuanya dan Priangan Barat. Jadi kabupaten kota ya, Priangan Timur, wilayah 3 Cirebon, kemudian Cianjur, Sukabumi, daerah kemudian minus Kabupaten Bandung, Bandung Raya ya. Kenapa kita belum ini? Karena Bandung Raya ini Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan apa namanya Cimahi itu ya sudah aktif lah, banyak AUBG di situ, mungkin tidak perlu lagi sementara ini ya, kita juga belum ada koordinasi yang lain. Dan yang penting sebetulnya begini, Korda ini dibentuk karena untuk memenangkan GP ini berpengalaman dari pribadi saya Kang ya. Saya kan menjadi relawan Jokowi 2004-2019 itu hanya aktif di dalam kota aja Kang. Aktif pun sebetulnya lebih kepada sosialisasi dengan cara membagikan, katakanlah ada yang memberi kaos, memberikan spanduk gitu, dibagikan di pasar. Nah, untuk mendapatkan kemenangan, saya kira tidak hanya di kota. Itu harus masuk ke pelosok-pelosok. Kita bercermin dari suara yang diperoleh pada Pilpres 2014 dan 2019 itu, Pak Jokowi itu lemah. Nah, itu karena itu kita berpikir kita harus masuk
ya melalui daerah-daerah, dalam hal ini adalah korda-korda tadi, di mana korda itu nanti membentuk korcam, koordinator kecamatan, dan dari korcam itu membentuk kordes, koordinator desa. Dan sebetulnya ujung tombak dari AUBG ini adalah kordes sebetulnya, karena dia yang bersentuhan langsung dengan rakyat, dengan masyarakat, dan bisa menyampaikan gagasan-gagasan kita atau program kita di tengah-tengah masyarakat. Dan ternyata setelah tadi masuk ke daerah-daerah, tidak gampang. Tidak ternyata gampang. Begitu banyak tantangannya. Betul, Kang. Jadi gini, tantangan yang pertama, untuk mencari alumni UNPAD di daerah yang bersedia, tidak juga tidak mudah. Membentuk korcam pun demikian, membentuk kordes apalagi. Jadi saya itu jadi apa ya? Jadi istilahnya kaget, apa namanya? Ini kok maksudnya baik, tapi tantangan yang terberat adalah seperti tadi. Idenya sih inginnya GP ini, GP sekarang kan sudah ada pasangan ya. Waktu itu kita GP ini dikenal oleh masyarakat pedesaan untuk mengaktifkan kordes itu. Desa ini kan di Jawa Barat itu ada 5.900 sekian ya. Korcam itu 625. Kita ini baru 19 korda ya. Nah, biayanya Kang yang di luar dugaan, yang nggak kepikiran antara idealisme dengan kenyataan dan kemampuan Kang. Itu yang sebetulnya yang sedang kita hadapi. Tapi betapapun kesulitan itu ya tetap ada jalan meskipun belum optimal. Belum optimal. Gitu, ya. Nantilah ada rezekinya kali. Amin. Nah sekarang ini kita kan waktu itu bergerak itu Pak Ganjar gitu ya. Iya. Nah sekarang kan sudah ada pasangannya Pak Mahfud. Iya. Cek Akang apa kira-kira kehadiran Pak Mahfud untuk ya atau terhadap elektabilitas gitu Pak Ganjar. Ya, jadi memang sekarang ini alhamdulillah sudah lengkap pasangannya. Dan secara pribadi saya pun sebelum penunjukan Pak Mahfud itu berharap dan berdoa agar yang dipilih itu Pak Mahfud. Nah, walaupun waktu itu sebelumnya ada calon-calon lain juga ya. Karena apa? Kita memilih Ganjar itu kita berpikir bahwa Indonesia ini harus dipimpin oleh pemimpin yang benar. Dan pendamping pemimpin yang benar ini harus orang-orang didukung oleh yang benar juga. Yang benar juga dan paham akan hal-hal yang dalam pandangan saya mungkin awam juga. Pak Mahfud ini kan pendekar hukum. Dan katakanlah termasuk yang anti korupsi. Nah, sampai kan kemarin juga kita nggak tahu kelanjutan tentang undang-undang perampasan aset itu kan. Ya, kita ingin bahwa walaupun Indonesia membangun kan tanpa adanya penertiban hukum, penertiban terhadap yang korupsi, ya itu kan akan mengganggu ya tujuan daripada program-program dari pemerintah atau dari presiden yang kita pilih itu. Karena itulah masyarakat terutama kaum yang menengah ke atas itu sangat mendukung Pak Mahfud. Jadi kalau ditanya elektabilitas ya mungkin Pak Mahfud di mata masyarakat kecil tidak terlalu kurang ya, tapi untuk menengah ke atas ya itu sangat terkenal, sangat dikagumi dan sangat diharapkan. Nah, tugas kita adalah mungkin bukan sisi pribadi Pak Mahfudnya, tapi program-programnya yaitu tadi pemberantasan korupsi. Nah, itu ya kita udah tahu. Ada kepastian bagi masyarakat. Iya, ada kepastian. Bakal lebih baiklah negara akan ini. Lebih baik. Itu yang paling penting bagi kita UBG ini. Bukan cuma pribadinya beliau itu, tapi juga program-program itu. Kenapa? Karena kita ada Pak Mahfud nih. Penegakan hukum juga demikian, Kang. Yang ketiga mungkin memberikan titik berat penguatan bagi basis Islam. Itu karena kan betul. dia bagian dari ya tadi Nahdiyin. Kan Betul. Tapi yang menarik dari Pak Mahfud juga bukan hanya tadi di kelompok katakanlah disebut dengan tradisional NU yang sebenarnya udah modern NU juga, gitu. Tapi juga misalnya di kalangan Islam perkotaan karena pada saat yang sama Pak Mahfud juga adalah
alumni HMI Oh, gitu. iya. Gitu. Jadi nyambung antara atas dengan bawah nih kelihatannya. Gitu. Jadi kalau kita bicara dari sisi latar belakang, mungkin kelompok-kelompok Islam ya sudah tahu itu, misalkan atau harus tahu itu, dan yang non Islam juga harus tahu bahwa Pak Mahfud ini punya keunggulan dibandingkan yang lain adalah yang tadi itu, yang anti korupsinya atau apa. Jadi bisa diterima di semua kalangan kan, kira-kira gitulah. Jadi dua figur ini figur yang bersih, figur yang punya komitmen untuk tadi tidak korupsi, ya, tidak KKN, Iya. gitu. Figur ideal lah kan. Ideal. Figur ideal. Makanya jadi lama satu saat misalnya presiden misalnya berhalangan, itu penggantinya tuh wah luar biasa, tidak diragukan lagi gitu. Mau di betul. level internasional, mau di nasional, regional, gitu. Jadi ente jomplang gitu kan. Iya, betul sekali bahwa perbedaan ini kan, kalau misalkan ya kita juga nggak tahu ya, mungkin ada sesuatu masalah, berhalangan tetap sebagainya, kita punya wakil yang ini. Tapi yang paling penting kan sebetulnya, kalau menurut saya, mungkin usulan saya lah, bahwa tentang Pak Mahfud ini, ya memang begini, perlu diperjelas tentang peran-peran beliau itu harus diungkap juga pada masyarakat, dikampanyekan. Yang tadi itu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Karena apa? Karena selama ini jangan sampai yang namanya wakil itu hanya pelengkap, Kang. Jika anak kieu ya, lamun baheula mah meureunana wakil presiden teh hanya gunting pita, nya cek akmah pelengkap teh. Pelengkap. Jadi nanti itu ada pembagian khusus. Betul. Ya, sehingga antara presiden dengan wakil presiden itu dua-duanya jalan. Gitu. Betul, Kang. Dan lebih efektif. Kita usulkan, Kang, nanti kepada ini bahwa kepada tim. Ini harus disosialisasikan. Kenapa kita mendukung pasangan ini? Karena yang ini bekerja yang seperti ini bekerja seperti ini. Jadi bukan hanya pelengkap, tapi betul-betul kerjasama, Kang. Ya. Kan ayo orang mah relawannya tidak punya secara struktural dan kekuatan politik. Betul. Yang mungkin TPN yang itu mah ayo orang mah kan relawan betul. Jadi kita hanya punya ya usulan gitu. Betul Kang. Tapi kita perlu juga menyampaikan kepada TPN nanti. Tolonglah gitu ya, bahwa Pak Mahfud itu bukan pelengkap. Ya. Pak Mahfud ini adalah bagian tim ya yang tidak terpisahkan dengan pembagian program atau tugas yang saling melengkapi. Tugasnya saling melengkapi. Orangnya sih bukan pelengkap. Tugasnya yang saling melengkapi. Tugasnya yang saling melengkapi. Sebetulnya. Oke. Nah, dalam kesempatan ini misalnya apresiasi Akang terhadap teman-teman yang selama ini membantu di AUBG gitu. Nah, kemudian pesan Akang fatwa nanti ke publik. Gitu. Jadi gini, memang sebagaimana saya sampaikan tadi, maunya AUBG ini memiliki satu jaringan ya, jaringan struktural yang kuat, kemudian dengan dukungan organ-organ yang ininya, kuat, gitu. Ya, maunya seperti itu. Karena apa? Ya saya juga mungkin kita lah, bukan saya aja, semua mencermati ya pendapat dari para pengamat ya, bahwa kesempatan sekarang ini pasangan Gama ini, Ganjar Mahfud ini harus menang satu putaran. Nah itu adalah Gama ya singkatannya ya. Gama ya. Ganjar Mahfud. Ya kita juga dalam atribut itu menggunakan nama Gama. Saya membuat kepanjangan nih. Gama ini adalah gesit. Nah, ya, amanah, ya. Gesit, amanah, merakyat, dan anti korupsi. Nah, itu Gama ini ya. Nah, itu saya buat singkatan dari itu, ya. Gama itu. Nah, jadi niat kita itu adalah menyebarkan informasi melalui Kordes ya, terutama ya. Ya kita berharap mohon kesabarannya saja.
bahwa saat ini kita kan masih Ya, ya. mencari Proses ya. ya masih mencari ya sumber-sumber yang kira-kira bisa mewujudkan niat kita gitu kan, itu aja. Jadi terkait dengan ini saya kira Pesan ke publik. karena kita tahu kondisi situasi politik sekarang ini simpang siur gitu ya, kepada kita fokus saja. Jangan terbawa isu-isu, kita fokus saja. Karena apa? Karena kalau kita bercabang-cabang pikiran, kita fokus kepada yang pemenangan satu putaran itu akan sulit tercapai. Fokus saja kepada pemenangan satu putaran itu, yaitu fokus kepada sosialisasi. Karena sekarang ini penting sosialisasi ini, Kang. Daerah-daerah itu undecided voter itu sangat banyak, Kang. Sangat banyak di daerah. Ya, mudah-mudahan ya mereka semakin tahu tentang siapa Ganjar dan Mahfud, sehingga mereka dengan mengetahui perjalanan ya karirnya, apa yang dilakukannya untuk masyarakat gitu. Dan sekarang sudah terang benderang Pak Mahfud, Pak Ganjar itu diketahui oleh masyarakat, sehingga menetapkan keputusan secara bertanggung jawab, rasional, dan demi bangsa yang lebih baik. Iya, betul. Lur, sekian dulu pertemuan kita. Sampai jumpa.